Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama saat ini kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah saat ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami membawa hati kami. Kami mau membawa hidup kami. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Lewat pujian, penyembahan kami. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau pun Tuhan yang selalu ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu bagi setiap kami, urap-Mu dari tempat yang maha tinggi mengalir bagi setiap kami. Hati kami yang haus dan lapar akan Engkau, akan hadirat-Mu Tuhan. Engkau puaskan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Satu-satunya pengharapan kami hanya Engkau Tuhan. Tempat kami menaruh harap kami hanya Engkau Tuhan. Kekuatanku selama-lamanya. Mengalir sungai kehidupan-Mu Tuhan. Sungai kehidupan itu yang menyegarkan hidup kami, yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Kami naikkan pengharapan kami kepadamu. Mari dimanapun Engkau berada saat ini Bapak Ibu, dengan segenap hatimu katakan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir menyegarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semakin erat melekat dengan hati-Mu Tuhan, itu kerinduan kami. Hari demi hari yang kami jalani Tuhan, kami gak mau berjalan sendiri. Kami mau terus pegang tangan Tuhan, tangan yang selalu kuat untuk menopang kami, tangan yang selalu kuat untuk menuntun kami, tangan yang selalu kuat untuk mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, pegang erat tangan
erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ya Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, ya Tuhan. Jangan Kau tinggalkan aku, Tuhan. Engkau alasan selama ku hidup. Dengan segenap hatimu katakan Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Sekali lagi katakan dengan sepenuh hatimu kepada Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Engkau alasan selama kami hidup itu karena Engkau kuatkan kami, karena Engkau mampukan kami, karena Engkau bawa kami sampai kami ada di titik ini. Tuhan Yesus, pegang erat tangan kami. Hari ini kami mau akui di hadapan-Mu, kami tidak bisa hidup kalau Tuhan tidak sertai kami. Lewati apapun yang Tuhan Kau izinkan terjadi dalam hidup setiap kami, kami percaya rancangan Tuhan itu yang terbaik. Sekalipun hari ini mungkin gak berat, Bapak Ibu Saudara dimanapun kau hari ini berada, mungkin hari ini masa-masa yang kelam, masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang tidak gampang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi izinkan hari ini jadi kekuatan buat setiap kita. Berseru kepada nama Yesus, Dia berkenan untuk kita temui. Berseru sama nama Yesus, Dia sumber kekuatan buat setiap kami. Berseru kepada nama Yesus, Dia akan beri jawaban yang terbaik buat setiap kami. Tuhan kuatkan kami, Tuhan mampukan kami. Kami berjalan bersama dengan Yesus. Kami berseru kepada nama Yesus. Kami memanggil Engkau Yesus, Engkau sumber kekuatan buat setiap kami. Tuhan, kadang kami harus katakan kami sudah tidak sanggup untuk jalani hidup ini. Tapi kami percaya lebih daripada semuanya itu ada Yesus yang memampukan setiap kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Kini kami duduk diam mendengarkan firman-Mu bicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepakat satu hati sama-sama kita katakan Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Wow, pujian penyembahan yang memberkati kita semua ya. Dia sumber kekuatan buat setiap kita. Satu hal sederhana yang saya cuma mau katakan, kalau engkau sudah tidak kuat, kalau engkau sudah tidak sanggup, panggil nama Yesus. Dia yang akan kuatkan dan mampukan setiap kita. Amin. Dia itu nafas baru loh Bapak Ibu Saudara buat setiap kita. Ketika hari ini mungkin hari yang sulit, saya tidak tahu apa yang jadi masalahnya Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya tahu pasti tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk Tuhan sanggup selesaikan. Tidak ada persoalan apa yang terlalu sulit yang Tuhan tidak sanggup untuk campur tangan dan pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Hari ini kita masih melanjutkan, kita belajar dari Musa ya Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Mazmur 90. Ayat 14 kita sudah selesaikan, ayat 15 kita sudah selesaikan. Hari ini kita next masuk ke ayat 16 ya. Wow, pujian penyembahan memberkati saya sekali. Saya berdoa ini juga memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu lebih lagi merasakan boleh bersekutu, memuji, menyembah bersama dengan kami. Kami ada di Spasio Office Tower di Surabaya Barat ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh hadir setiap hari Minggu jam 10 pagi, jam 4 sore. Kami rindu boleh semakin lebih lagi memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Mazmur 90 ayat yang ke-16 ya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ini permohonannya Musa.
apa yang jadi isi doanya Musa ya Bapak Ibu Saudara. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Saya ulangi sekali lagi. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Hari ini apa sih yang jadi kerinduan hatinya Musa yang Musa rindu untuk sampaikan kepada Tuhan? Apa yang jadi isi permohonannya Musa yang hari ini sama-sama kita mau belajar? Kita sudah sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara, doanya Musa tidak berhenti sampai diberkat. Doanya Musa tidak berhenti sampai di mujizat. Doanya Musa tidak berhenti sampai dengan kemudahan demi kemudahan yang dia minta dari Tuhan. No, tapi Musa sudah naik ke level yang lebih tinggi. Lewati masalah yang dia alami dalam hidupnya. Di mana dia melihat karya tangan Tuhan yang luar biasa di seluruh aspek kehidupannya. Hari itu Bapak Ibu Saudara, doanya Musa sudah tidak lagi bicara masalah berkat-berkat saja. Tapi hari ini Musa ajarkan setiap kita dengan kebijaksanaan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu. Biarlah kelihatan. Kata kelihatan ini yang saya coba mau sharingkan sama Bapak Ibu Saudara. Kata kelihatan. Biarlah kelihatan. Kenapa Musa naikkan doa ini di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara? Buat saya simpel dan sederhana karena seringkali sebagai manusia kita sering gak kelihatan kalau tangan Tuhan lagi kerja dalam hidup setiap kita. Amin. Seringkali kita kadang gak sadar loh Bapak Ibu Saudara. Kalau di seluruh tarikan nafas yang boleh kita ambil Bapak Ibu Saudara. Itu adalah tangan Tuhan. Itu adalah penyertaan Tuhan. Itu bukti cintanya Tuhan buat setiap kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita dibutakan oleh sesuatu apa yang ada di dunia ini. Sehingga seringkali kita merasa Tuhan jauh. Tuhan gak dekat. Bahkan mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang berkata Tuhan gak sayang sama aku. No. Hari ini Bapak Ibu Saudara memang saya tahu Bapak Ibu Saudara dibutuhkan kepekaan yang khusus. Bukan khusus sebetulnya ya Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan kepekaan hati. Untuk kita menyadari bahwa day by day, hari lepas hari, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai dengan hari ini, itu bukti cintanya Tuhan buat setiap kehidupan kita. Ini yang jadi doanya Musa Bapak Ibu Saudara. Karena Musa juga manusia Bapak Ibu Saudara. Mungkin dalam dia menjalani kehidupannya sehari-hari, mungkin juga dia seringkali dia butuh kepekaan khusus untuk dia bisa merasakan kalau Tuhan itu tidak pernah tinggalkan dia. Biar saya berdoa, ini jadi doa setiap kita. Biar sama-sama kita mau punya kepekaan hati. Untuk kita bisa menyadari kalau hari lepas hari yang kita jalani, itu selalu ada Yesus yang di sekeliling kita. Dia yang jaga kita, dia yang sertai kita, dia yang kuatkan kita. Kalau kita lagi lemah, dia yang mampukan setiap kita. Roh Kudus itu yang menguatkan kita, yang memampukan setiap kita. Dia lebih dekat dari baju yang kita kenakan Bapak Ibu Saudara. Dia lebih dekat dari semuanya, dia ada di dalam kita. Dia bersemayam di dalam hidup setiap kita. Tapi seringkali butuh kepekaan. Itu sebabnya hari ini ketika engkau bangun pagi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau ada di dalam doamu, minta sama Tuhan, Tuhan ajar aku. Supaya aku bisa lebih lagi merasakan Tuhan ada dalam hidupku. Saya pelajari Bapak Ibu Saudara, simpel dan sederhana. Ketika kita menyadari Tuhan ada di dalam hidup setiap kita. Satu yang saya rasakan ya Bapak Ibu Saudara ya. Waktu saya tahu kebenaran ini Bapak Ibu Saudara. Ketika saya tahu Tuhan itu ada loh di dalam saya. Hidup saya jadi lebih kuat. Lewati masalah, lewati persoalan. Sometimes mungkin saya takut. Sometimes mungkin saya khawatir. Tapi ada satu dorongan yang kuat bahwa ada satu keyakinan yang menguatkan saya kalau saya bisa selesaikan semua masalah saya. Karena Tuhan itu yang berjalan bersama dengan saya. Amin. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara seringkali kenapa sih orang kok susah untuk merasakan Tuhan. Simpel dan sederhana saya lihat Bapak Ibu Saudara. Karena satu, seringkali orang harus melihat Tuhan lewat masalah yang besar. Ya, seringkali kalau bukan masalah yang besar kita anggap Tuhan lagi tidak kerja dalam hidup setiap kita. Mungkin kita anggap Tuhan lagi tidur. No. Hari ini lewati apapun yang terjadi, Tuhan lagi kerja dalam hidup setiap kita. Dua, mungkin Bapak Ibu Saudara saya pelajari. Kenapa kita susah untuk merasakan Tuhan ada di dalam kita? Karena yang kedua, kita terlalu banyak menggunakan kekuatan kita. Sehingga kita merasa kalau kita boleh alami semua ini, itu karena kuat dan gagah kita. Itu karena kehebatan kita, itu karena kepintaran kita. Ya, saya kadang agak sebel Bapak Ibu Saudara kalau lihat sama orang yang tiba-tiba kalau dia lagi dapatkan sebuah kesuksesan atau keberhasilan, dia langsung bilang, gara-gara aku. No. It's not all about you. It's all about Jesus. Ada hal-hal kecil di sekeliling kita yang kadang kalau enggak Tuhan yang atur, berantakan loh Bapak Ibu Saudara.
Berantakan. Saya waktu sekolah ya Bapak Ibu Saudara ya, saya paling takut kalau ujian tiba-tiba ban gempes. Itu saya paling takut Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Hal-hal kecil Bapak Ibu Saudara, kelihatannya cuma ban kempes tapi bisa enggak lulus Bapak Ibu Saudara gara-gara ban kempes. Hal kecil. Tapi di semua aspek kehidupan kita, saya percaya ada tangan Tuhan yang mengatur semuanya dengan baik. Dia yang merancangkan semuanya dengan indah. Ya, kalau hari ini kita bisa bernafas Bapak Ibu Saudara, jantung kita masih mau memompa. Bukankah itu satu karya Tuhan yang luar biasa? Satu kali Bapak Ibu Saudara saya ketemu sama satu dokter. Saya lupa saya ini ketemunya di mana, dalam acara apa saya lupa. Tapi satu perkataan dokter ini yang sampai hari ini saya tidak lupa Bapak Ibu Saudara. Satu yang sampai hari ini nih saya masih sering ingat Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu masalahnya waktu itu apa, tiba-tiba dokter ini bilang, mungkin kalau nggak salah ada orang yang lagi sakit atau gimana, dokter ini bilang, wes tenang aja. Kenapa dok? Sakitnya kenapa ini? Jantungnya ora gelem nyambut gawe. Dia cuma bilang sederhana, jantungnya ora gelem nyambut gawe. Waktu saya dengar itu saya mengucap syukur loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan bekerja. Sekarang bayangin Bapak Ibu Saudara kalau tiba-tiba jantung kita ini tidak mau kerja. Cilaka enggak hidup kita? Cilaka Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, jantung kita masih jalan. Itu kemurahan Tuhan, itu bentuk Tuhan kerja dalam hidup setiap kita. Ada di antara Bapak Ibu Saudara kalau habis makan terus merintahkan sama perutnya Bapak Ibu Saudara, ayo cernaan cepetan. Ada yang kayak gitu? Tidak ada kan? Otomatis semua jalan kan? Itu karena Tuhan kerja. Coba sekarang kalau ususnya Bapak Ibu Saudara mogok kerja. Cilaka enggak hidup kita? Cilaka Bapak Ibu Saudara. Sering kali kita tidak sadari kalau Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Dan satu hal yang saya tahu pasti, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Amin. Hari ini kekuatan hidup kita ketika kita tahu kalau Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara ada satu orang. Dia punya satu penyakit yang penyakitnya agak lucu Bapak Ibu Saudara. Ada satu orang punya penyakit lupa nafas. Bapak Ibu Saudara pernah tahu? Pernah tahu ada satu penyakit ada kok Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara cek ya. Ada satu orang punya penyakit ya. Penyakitnya agak langka. Sakitnya itu suka lupa nafas. Jadi kalau kadang dia ngelamun atau apa. Atau mungkin kalau dia tidur dia bisa lupa nafas Bapak Ibu Saudara. Bayangin kalau kita kena sakit, enggak usah macam-macam. Kalau ngomong cancer itu kan serem ya Bapak Ibu Saudara. Enggak usah ngomong penyakit yang macam-macam, yang serem-serem. Cancer apa-apa itu terlalu serem lah. Tuhan kasih sedikit aja. Lupa nafas. Bisa, nafas itu bisa. Kalau mau bisa, tapi lupa. Tiba-tiba ada satu saraf di otak kita ini yang kepelintir Bapak Ibu Saudara. Sampai kita ini lupa nafas. Cilaka enggak hidup kita? Ya, hal-hal kecil Tuhan pikirkan. Burung di udara aja Tuhan pelihara, masa dia enggak pelihara setiap kita. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Amin. Saya hari ini ada di satu titik Bapak Ibu Saudara, di mana kadang ya Bapak Ibu Saudara ya, ketika tiba-tiba masalah itu terjadi dalam hidup saya langsung Tuhan ingatkan, iya Tuhan selalu bekerja ya. Ketika satu hari Bapak Ibu Saudara saya ini dapat sebuah masalah. Sebuah masalah, satu sore saya dapat sebuah masalah. Tiba-tiba saya ini keinget. Iya ya, kemarin sore saya masih bisa pulang ke rumah dengan tenang. Ternyata sore ini saya sudah tidak bisa pulang ke rumah dengan tenang karena ada satu masalah yang baru. Saya baru menyadari bahwa kalau saya bisa pulang ke rumah aja dengan tenang, itu karena Tuhan baik dalam hidup saya. Amin. Hari ini syukuri, hari ini naikkan ini jadi doa kita di hadapan Tuhan. Biar kita kelihatan kepada hamba-Mu, perbuatan tangan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Hari ini miliki kesadaran kalau Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya tahu pasti, Allah turut bekerja sekalipun kita tidak melihat untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ada nomor di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh WA di sana, pergumulan doa apa yang jadi hari ini kerinduan Bapak Ibu Saudara. Kami rindu melihat Engkau keluar sebagai seorang pemenang. Bantu share saat teduh ini Bapak Ibu Saudara, saya berdoa saat teduh ini menjadi kekuatan bagi siapapun yang mendengarkannya. Menjadi sarana untuk mereka boleh bertemu dengan Tuhan. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Hari ini ajar kami Tuhan untuk kami menyadari bahwa Allah selalu bekerja dalam hidup setiap kami. Sekalipun kami tidak lihat
Tapi lepas dari semuanya itu kami tahu Tuhan tidak pernah lepas tangan atas hidup setiap kami. Ajar kami menaikkan doa sebagaimana Musa berdoa di hadapan-Mu. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan. Biar kami mengecap, mengalami dan merasakan kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Itu sempurna buat hidup setiap kami. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itulah yang akan terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati setiap aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.